ketua Dewan Pengarahnya Bu Mega itu kebetulan koleksi virus itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu di INACC di Cibinong itu. Ya, Eijkman kan baru-baru ini aja. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita kali ini di kanal YouTube Medcom.id, tentu saja dalam program Crosscheck bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan lalu Crosscheck mengkritisi peleburan lembaga-lembaga besar riset di Indonesia, mulai dari Kemenristek, LBM, Eijkman, kemudian Lapan, Batan, dan puluhan lainnya ke dalam BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, pekan ini saya mengundang langsung Kepala BRIN Laksana Trihandoko untuk menjawab banyak sekali kritik terhadap BRIN di Crosscheck pekan lalu, sekaligus juga menjawab kritik publik lainnya. Langsung saja kita Crosscheck ke Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, salam sehat Pak Handoko. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Mas Indra, terima kasih. Ini memang waktunya Pak Handoko, Kepala BRIN, untuk menjawab sejumlah topik yang kemarin lalu gitu Pak. Banyak juga masukan, kritik, dan pertanyaan sebenarnya terkait blueprint. Tapi sebelumnya boleh mungkin Pak Handoko menjelaskan Pak, apa sih Pak urgensinya lembaga-lembaga riset di seluruh tanah air ini yang banyak sekali jumlahnya, yang juga punya spesifikasi masing-masing, yang banyak juga menyebutkan seharusnya nggak bisa nih disatukan gitu. Nah sekarang mau disatukan, dileburkan, dilikuidasi dalam satu lembaga yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin Pak Handoko bisa punya jawabannya, mencerahkan ini Pak Handoko. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan dulu ya, problem utama riset di Indonesia itu hanya dua ya. Yang pertama itu terlalu didominasi oleh pemerintah aktivitasnya, padahal kalau secara global mestinya harus didominasi non pemerintah gitu ya. Betul, ya. Ya. Independen Pak ya, di sini maksudnya. Ya, bukan masalah independennya, tapi memang itu menunjukkan aktivitas riset ya, aktivitas riset yang memang menunjang pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi naik, ya artinya aktivitas riset di luar pemerintah itu harus naik. Gitu. Nah, yang kedua, yang didominasi pemerintah tadi itu sumber dayanya ya, sumber daya risetnya yaitu SDM unggul, infrastruktur dan anggarannya itu diecer-ecer gitu ya, di berbagai unit riset di 74 kementerian lembaga. Sehingga kita unit-unit itu, kelompok riset itu sama sekali tidak mampu berkompetisi. Gitu. Karena kompetisinya riset itu harus global gitu ya. Kita tidak bisa riset hanya di lokal kan. Karena terlalu kecil. Jadi itu yang kita sebut sebagai critical mass-nya itu rendah gitu ya. Nah, bagaimana supaya ini kita bisa perbaiki ya? Yang paling krusial ya kita konsolidasikan gitu. Ya, sumber daya tadi. Jadi semangatnya itu mengkonsolidasikan sumber daya gitu ya, bukan mengintegrasikan atau melebur seperti disampaikan yang lain, tidak seperti itu. Jadi supaya kalau sumber dayanya sudah kita gabung, itu bisa menjadi fasilitasi. Kita mampu memberikan fasilitas supaya orang lain bisa masuk ke riset gitu loh ya. Gitu ya. Yang dimaksud sumber daya ini sumber daya manusia, sumber daya tadi manusia, infrastruktur dan juga anggarannya. Ya. Anggarannya Pak ya. Ya, sehingga kita bisa bisa balik soal anggaran ya Pak ya. Ya. Karena kan banyak kritik selama ini ketika kita berbicara dengan lembaga-lembaga riset dan lain sebagainya, ya mau gimana lagi, anggarannya rendah. Tapi sebenarnya anggarannya tinggi Pak ya untuk riset. Ya itu kalau digabung kan tinggi, tapi semua merasa kurang semua kan. Ya. Jadi kalau begitu terus mau ngapain kita punya lembaga riset ya kan? Boro-boro kita memfasilitasi pihak non pemerintah untuk bisa masuk riset gitu ya. Ngurusi diri sendiri aja tidak bisa begitu. Jadi itu yang kita menjadi perhatian kita yang harus kita pecahkan dengan integrasi ke dalam BRIN ini sebenarnya itu ya. Jadi nanti kalau digabung jadi satu itu logikanya
maka anggaran itu untuk kepentingan riset A misalnya bisa menjadi dominan besar, sementara untuk riset yang lain bisa dikecilkan karena kan sistemnya jadi bubble begitu Pak ya? Ya, betul. Dan banyak riset yang sebenarnya sumber dayanya itu kan sama, gitu ya. Ya sebenarnya kan banyak, ya tidak semua tentu ya, tapi Irisan banyak ya, ada riset irisan itu ya separuh lebih itu sama sebenarnya, ya itu juga. Borosnya di situ Pak ya? Ya. Borosnya secara anggaran di situ ya, karena banyak yang Betul, karena sendiri-sendiri gitu, sehingga semua mengurus diri sendiri kan, sehingga biayanya itu ya itu sangat tinggi gitu. Padahal kalau dikumpulin gede, tapi semua tetap merasa kurang ya selama ini. Jadi itu yang harus kita segerakan solusinya. Ya. Ada efektivitas, ada efisiensi dari jawaban soal anggaran Pak. Kita jadi memahami ya sekarang ya. Sekarang kalau dari soal sumber dayanya, infrastruktur, penjelasannya seperti apa maksudnya Pak? Ya, infrastruktur juga sama, gitu ya. Apalagi infrastruktur, gitu. Ya, karena infrastruktur riset itu mahal. Ya, betul. Mahal, tidak hanya waktu belinya, tapi juga pemeliharaan dan juga operasionalnya, begitu ya. Itu kalau kita bicara biayanya, ya. Belum lagi kita bicara utilisasinya. Seberapa jauh infrastruktur itu bisa termanfaatkan, gitu ya. Karena apa? Karena critical mass, aktivitas risetnya sendiri sebenarnya rendah kan. Karena semua merasa kurang kan, selama ini kan semua kurang, sehingga otomatis rendah. Kalau kita taruh infrastruktur harga 30 miliar di satu tempat, di setiap tempat ya, gitu mungkin dia hanya tidak sampai 30 hari makainya dalam setahun, ya kan. Kalau itu dalam satu manajemen itu kan bisa gantian ya, misalnya. Boleh dikasih contoh nggak, Pak, biar kita dapat gambar? Kalau penjelasan umumnya sih. Ya sekarang misalnya aja kita simpelnya, kita punya kapal riset, ya kan. Gitu, LIPI ada kapal riset, BPPT ada kapal riset, ESDM ada kapal riset, ya kan? Ya. Tapi 88 fakultas kelautan di Indonesia itu tidak pernah ke laut, ya kan? Dia hanya di pantai saja, gitu. Karena apa? Karena LIPI tidak mungkin, LIPI yang paling besar ya waktu itu, ya itu bahkan LIPI pun tidak sanggup untuk melayani itu, ya kan? Tapi begitu itu kita jadikan satu manajemen, menjadi satu armada kapal riset, kita bahkan mulai tahun ini bisa membuka itu yang namanya hibah hari layar misalnya ya. Jadi semua punya kesempatan untuk bisa melakukan riset di laut, memakai armada kapal riset yang sudah dikonsolidasikan tadi, gitu ya. Karena memelihara satu kapal riset dengan 3 kapal riset itu nggak beda jauh biayanya. Misalnya ya itu yang paling kelihatan ya. Misalnya. Ya. Oke, kelihatan dari sisi ini ya bahwa kembali lagi nih soal efektivitas dan efisiensi. Baik. Pak Handoko, nah sekarang kalau bicara dari kritik yang pekan lalu ya, pembicara di situ narasumbernya kita sebutkan di situ ada mantan kepala lembaga Eijkman ya, Prof. Amin, dan kemudian ada Bu Kony Rahakundini yang juga dalam konteks kemarin kita berbicara itu, pekan lalu kita berbicara itu adalah pernah ikut membantu dalam soal riset untuk pertahanan, kurang lebih seperti itu, walaupun tidak in charge betul sih, tapi membantu saja, artinya ada pengalaman di situ. Nah kritiknya begini Pak. Kalau dari Bu Kony ya, bahwa penyatuan itu menjadi bagus, tetapi ada beberapa cara yang dianggap kurang pas. Misalnya begini, kalau misalnya untuk lembaga-lembaga seperti Eijkman, lembaga seperti yang besar-besar itu disatukan juga, harusnya tidak semuanya digeneralisir untuk disatukan, begitu Pak. Kira-kira Pak Handoko menjelaskannya gimana nih Pak Handoko? Ya kalau saya hanya melihat realita ya, realitanya kan semua kesulitan, gitu ya. Makanya tadi saya berikan contoh yang kasus LIPI aja ya. Ya LIPI yang paling besar loh ya. LIPI itu berapa ratus kalinya Eijkman loh ya. Ya. Gitu. Ya, jadi ya itu sudah kita semua sudah tahu kalau komunitas di periset ya. Gitu. Ya. Jadi Bapak tidak mungkin sudah. Kalau untuk Eijkman sendiri perlu juga dilikuidasikan itu seperti apa Pak gambarannya? Bukan, Eijkman kan tidak kita likuidasi, tidak ada yang dilikuidasi loh ya Mas. Sebenarnya risetnya itu kan sebenarnya semua tetap ada. Tetap berjalan ya. Iya gitu, tetapi manajemennya satu, itu saja kan. Gitu. Tempat-tempat kerjanya risetnya juga masih masing-masing sendiri-sendiri Pak ya? Ya semua masih ada kan, iya gitu. Tetapi kita jadikan satu, tentu saja ada riset yang ini sudah tidak perlu ada di gedung Eijkman, ini bisa dijadikan satu dengan Cibinong, itu ada. Ya kan, lah buat apa kita punya dua gitu loh? Itu yang terjadi sebenarnya selama ini ya, gitu.
Jadi sudah critical mass-nya rendah, dia sendiri-sendiri selama ini karena beda instansi aja kan. Begitu kita satu manajemen kan tinggal dijadikan satu saja, gitu. Sehingga pembiayaannya, sumber dayanya bisa lebih kuat kan, gitu ya misalnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Tapi risetnya, tugas dan fungsi yang ada di semuanya kan semua masih ada. Ya. Tidak berubah ya soal struktur penelitian, penelitinya khusus ini. Oh iya, ya periset kan tidak bisa diubah begitu saja kan, periset ya bisanya di bidang sesuai kepakarannya ya, dia tidak bisa digeser-geser kemana-mana ya, itu tidak mungkin gitu dan nggak perlu juga gitu ya. Tetapi kan sekarang kalau di Cipinang kita punya ada 700 ya kan, periset yang levelnya seperti di Ekman ada 700 gitu ya, 300 dan PhD, lah kan mending gabung ya. Gitu. Kalau gabung kan dia pasti lebih kuat ya, gitu. Ya apapun dah topik risetnya ya kan, kami toh bebaskan juga. Ya. Ya, ini memang pembicaraannya waktu itu banyak soal ilmu, tapi sebenarnya ini kan soal lebih luas Pak ya. Nanti kita bisa bahas yang lain-lain juga. Tapi ya memang kita harus punya helikopter view yang lebih bagus. Ya saya paham lah, kan tidak teman-teman tidak semua tahu ya ada di posisi itu kan, semuanya melihat dari scope mereka selama ini gitu ya. Ya seolah-olah ini lebih pada ada kegundahan bergeser dari zona nyaman kira-kira Pak? Ya itu sudah pasti. Kalau itu saya pastikan memang iya, saya bisa paham itu. Saya juga periset soalnya ya, gitu. Tapi ya kalau kita tidak ubah ya tidak bisa lagi gitu ya. Jadi bisa saya kasih contoh yang konkret ya, gitu. Teman-teman kita yang di yang di Oxford yang mengembangkan vaksin AstraZeneca gitu ya. Apa mereka pikir semuanya ada di Oxford? Tidak, ya. Gitu. Iya, bioreaktornya ada di negara lain itu, bahkan bukan di Inggris gitu ya. Gitu. Uji makakanya ada di Italia gitu. Kan saya tanya gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita maunya semua ada di pusat riset saya saja lah, terus negara ini harus invest berapa begitu ya. Gitu. Padahal kan memakainya paling juga pada saat itu, tidak mungkin setiap saat bisa punya kegiatan yang memakai itu ya kan, lebih baik di manage terpusat, habis itu bisa bergantian, yang ini pakai 5 bulan setelah selesai ganti dipakai yang lain kan begitu. Di negara lain juga begitu gitu, karena infrastruktur riset itu mahal gitu ya. Ya belum lagi SDM yang bisa mengelola dan mengoperasikan itu gitu ya. Kita harus mendidik dan harus mempunyai orang-orang itu kan gitu. Masa itu mau di setiap pusat riset ya kan tidak mungkin ya. Jadi sebenarnya dengan adanya terpisah-pisah yang sekarang sebelum ada BRIN ini Pak, itu artinya banyak alat atau investasi alat riset kemudian dan lain sebagainya lah terkait infrastruktur dan lain-lain itu yang memang kurang maksimal digunakan Pak ya. Betul, persis. Tidak optimal sama sekali. Tidak optimal, Pak ya? Tidak optimal. Dan tidak mungkin bisa optimal. Besar, ya, yang membuat dia besar, tapi selalu dirasakan oleh periset kecil-kecil dananya, begitu? Ya, karena itu tadi. Karena semua seolah ngurus sendiri kan. Gitu. Harus punya sendiri gitu. Ya kan? Gitu. Tidak optimal. Gitu. Padahal mestinya kita harus punya sentra-sentra yang bisa menyediakan infrastruktur, apalagi yang besar-besar ya, gitu, yang memang itu di open nanti bisa dipakai bergantian oleh periset yang terkait pada saat membutuhkan, gitu ya. Kalau pas nggak butuh ya dia nggak usah ngurusin juga kan, dipakai orang lain lagi begitu. Gitu di semua negara begitu, ya nggak ada satu pusat riset punya segalanya, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Tapi ideal nggak menurut Bapak yang juga seorang periset, Pak Handoko, satu lembaga riset itu ideal punya semuanya. Kalau bicara soal seluruh anggaran ada dan lain sebagainya, Pak ya. Katakanlah anggarannya ada sekalipun ya. Ya, itu tidak mungkin bisa secara teknis. Ya. Karena apa? Karena alat riset itu juga memerlukan orang-orang yang ahli untuk mengoperasikannya. Gitu. Lalu dia habis dong sumber dayanya kalau kita harus pelihara sendiri-sendiri ya. Orang untuk misalnya nih untuk animal BSL-3 makaka ya, itu kita harus punya ahli zoologi, ahli zoonosis dan sebagainya loh ya. Gitu, yang pasti tidak murah ya, bisa belasan orang, ada biosafety officer dan sebagainya gitu. Dan kalau tidak dimanfaatkan betul setiap hari ada yang pakai, itu kan ya sia-sia nanti ya.
Artinya Gitu, juga sayang. di luar efektivitas dan efisiensi, nggak mungkin juga itu bukan hal Tidak yang mungkin, kan makanya di luar negeri tidak ada yang seperti itu. Yang saya pahami ya, tidak ada. Gitu, Saya boleh ya. tarik sedikit ke teknis lagi Pak soal Ekmen, karena ini memang pertanyaan-pertanyaan di pekan lalu, sehingga Bapak Ya. memang punya hak jawab terkait hal ini. Contoh di Eijkman itu yang dipersoalkan salah satunya adalah terkait dengan di Cibinong Pak ya, itu co-working space modelnya. Kok dirubah menjadi co-working space? Itu kan sebuah tempat, ini bukan kayak produk kayak di kantor kami, mungkin itu jurnalistik, jurnalisme aman Pak, co-working space begitu ya, editor bisa nulis di mana aja. Tapi ini kan riset, kok bentuknya co-working space, nanti ada genetik yang hilang dan lain sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan soal itu, bahkan datang dari Prof. Amin ya, yang pernah menjadi kepala lembaga Eijkman. Bagaimana Pak Handoko? Ya, itu karena belum memahami saja. Jadi kita sebut coworking space itu bukan berarti seperti coworking space yang setiap hari dia bisa ganti-ganti begitu ya, tidak gitu loh ya. Tetapi kan tadi saya sampaikan, karena misalnya nih, oh dia sedang meriset sesuatu yang perlu lab A gitu ya, selama 4 bulan ya, dia ada di dekat lab A itu gitu. Tapi kalau sudah selesai terus dia perlu lab B yang ada tempat lain, ya silakan dia bisa pindah lagi gitu loh. Jadi kan dia praktis ya, jadi dia tidak terikat pada satu tempat, tidak harus saya absen di tempat ini, tidak begitu maksudnya gitu ya. Gitu, karena kalau di BRIN itu semua boleh absen di mana saja di seluruh Indonesia begitu ya. Kan kampus kami ada di seluruh Indonesia gitu loh ya. Jadi itu yang kita masuk ke working space, bukan terus berarti seperti ini, oh setiap hari gonta-ganti. Terbuka Ya, kalau, begitu bukan Pak ya? iya, tapi kan tadi karena infrastrukturnya kan istilahnya infrastrukturnya kan ada di tempat-tempat tertentu ya kan, supaya tidak perlu ada di semua tempat gitu ya. Gitu ya, pada saat perlu itu ya dia otomatis ke co-working space di situ gitu. Dia bisa punya meja, bisa punya begitu gitu ya. Gitu. Dan kalau masalah keamanan, labnya juga tidak bisa sembarang orang masuk atau tetap seperti oh iya, semua harus ada prosedurnya. Kita sudah biasa melakukan itu, Mas. Kita sudah mengimplementasikan itu 3 tahun lebih, gitu ya, waktu di LIPI gitu. Ya, waktu di LIPI saya juga sama, saya lakukan begitu, gitu. Tapi di skala yang lebih kecil ya, gitu. Ya, semua harus ada prosedurnya. Tidak bisa semua orang masuk sembarangan. Dan juga kalau misalnya nih mau memakai BSL 3, ya dia harus punya pengetahuan akan BSL 3, harus didampingi biosafety officer misalnya. Semua ada prosedurnya gitu. Tapi bukan berarti kita masing-masing harus punya BSL 3 sendiri-sendiri, kan tidak begitu dong. Ya kan? ya. Gitu. Ya semua harus sesuai prosedur gitu. Ya, dan kita sudah melakukan itu udah lama. Kita sudah mengelola koleksi virus itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu di INACC di Cibinong itu. Ya Eijkman kan baru-baru ini aja, ya kan? Iya. Itu kita udah lama, kita udah punya koleksi mikroba ya, baik bakteri maupun virus itu udah ratusan ribu ya gitu. Jadi sudah ada baku prosedurnya, siapa yang boleh ini, kalau pinjam seperti apa, kalau mengeluarkan seperti apa, dan seterusnya. Ya. Jadi ini sekaligus menjawab bahwa kalau kritik yang sebelumnya kan Bu Kony menyebutkan ini adalah tujuan yang baik tapi dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat, salah begitu ya. Tapi kalau Pak Handoko melihat sejauh ini cara-caranya sudah berjalan sesuai rencana dan bagus begitu Pak? Ya, saya kurang tahu apa yang disampaikan ya, tapi mungkin tidak memahami kan, mungkin belum memahami ya, gitu. Ya kalau kita ini sudah biasa memindah alat yang ini, ya kan kita tahu, oh ini alat nggak mungkin dipindah, kita nggak usah pindah, kita udah tahu itu. Juga tahu ya kalau itu Pak ya. Udah tahu iya gitu. Terus data digital, data digital ini terkait privacy. Lah repositori ilmiah nasional itu ada di Cibinong sudah sejak puluhan tahun kan. Kan kita sudah mengelola itu udah lama ya. Gitu. Jadi kalau cuma yang sekecil ada di Eijkman ya itu sama sekali tidak inilah. Tidak. Tapi Pak, tapi Pak Handoko sendiri bertemu nggak sih Pak dengan para periset-periset ini, misalnya taruhlah seperti Prof. Amin, komunikasinya seperti apa? Oh iya, saya sih baik. Kemarin waktu di DPR saya juga bertemu kan, dan nggak ada masalah itu, nothing personal. Ya. Akhirnya sudah ketemu Pak. Sebelum saat kita taping itu kan nggak jadi ketemu, belum diundang Prof. Amin itu ya. Waktu kapan? Minggu lalu, 2 minggu lalu Pak. Oh iya, tapi kan yang undang DPR bukan saya kan. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya kan saya sejak dilantik pertama kali saya ke Eijkman. Oke.
bulan Mei itu ya, gitu. Setidaknya saya ingat aja saya 3 kali kan ketemuan sampai terakhir tanggal 30 Desember, gitu dengan Civitas Eijkman ya, gitu. Itu apakah kemudian dengan menjalankan sistem yang baru seperti ini, yang baru itu, ini pertanyaan penasaran juga dari kami sebenarnya. Perlukah kemudian memang sampai harus mengganti struktur yang sebelumnya, Pak? Maksudnya kalau masalah struktur, ya struktur organisasi kan maksudnya. Iya, betul. Ya, kalau masalah struktur itu sudah ada ketentuannya, begitu ya. Ya, jadi jadi Eijkman itu kan sebelumnya hanya unit proyek gitu loh ya. Sebenarnya tidak ada struktur di mereka, ya kan? Gitu. Itu kan hanya struktur ad hoc internal mereka, gitu. Ya. Nah, sekarang begitu sudah sudah kita lembagakan, kami itu justru melembagakan Eijkman loh ya. Gitu. Selama ini kan dia bukan lembaga. Oh, justru begitu, Pak ya? Iya, sekarang kan sudah jadi resmi kan, gitu loh. Malah kita lembagakan menjadi pusat riset biologi molekuler Eijkman. Nah, kalau dilembagakan memang ada ketentuan yang harus ditaati. Misalnya kepala pusatnya tidak boleh usianya lebih dari 60. Itu aja sudah itu kan ketentuan standar ya iya misalnya gitu. Jadi ya kita harus ikuti itu kan. Jadi sebelumnya unit proyek sekarang justru menjadi lembaga. Lembaga, betul. Ya, gitu. Dan unit proyek pun juga bagian dari lembaga dari unit pemerintah loh ya. Jadi harus ikut semua ketentuan pemerintah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada berubah gitu kalau dari sisi. Sebelumnya bukannya namanya LBM, lembaga juga kan Pak? Lembaga biologi. Ya itu hanya nama saja, tapi sebenarnya itu bukan lembaga seperti halnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu tidak sama sekali tidak, bukan LPNK mereka. Ya. Tapi kemarin kami juga berbicara kan dengan Prof. Hamid, kalau tidak salah Pak ya kurang lebih mohon dikoreksi. Itu turun statusnya ketika yang mengepalai sebelumnya itu eselon 1, sekarang turun ya kalau tidak salah. Tidak ada eselonnya, makanya saya juga bingung, makanya saya tanya Prof. Amin dibayar dari mana gitu, saya juga bingung. Gitu. Iya, karena kan itu bukan lembaga, justru itu karena dia bukan lembaganya unit proyek, tidak ada kepastian hukum atas sivitas di dalamnya. Gitu, jangankan yang honorer, ya, yang PNS saja nggak jelas kan, gitu loh. Buktinya kan PNS-nya tidak pernah bisa jadi peneliti, ya kan? Mereka jadi tenaga administrasi dibayarnya, misalnya ya, gitu. Nah, dan problem itu sudah lama kita ketahui, kan? Gitu. Makanya begitu Kemristek itu diintegrasikan ke dalam BRIN, itu yang langsung momentum itu saya pakai untuk melembagakan Eijkman sehingga saya bisa memastikan status ya dari para sivitas di dalamnya, gitu. Sehingga PNS-nya kan bisa langsung saya lantik jadi peneliti semua, gitu ya, dengan hak-hak finansialnya. Kalau dulu kan dia kayak tenaga administrasi, ya kan, berpuluh tahun seperti itu, kan kasihan. Ya kan? Tenaga administrasi itu justru terdaftarnya Pak ya? Iya, tidak bisa jadi peneliti. Ya, saya tahu persis itu karena peneliti itu urusannya LIPI gitu loh. Dan mereka yang komplain ke saya kan, boleh tidak kami jadi peneliti, yang tidak bisa saya proses. Ya. Gitu. Waktu saya kepala LIPI ya, gitu. Nah kalau sekarang ya nggak ada problem gitu ya. Kan semua sudah kita jadikan peneliti beneran dengan semua. Jadi PNS semua nih peneliti nanti jadi PNS akan mudah. Apa memang ada status begitunya nanti Pak ya? Status maksudnya? Ya tidak menjadi tenaga administrasi lagi, tapi PNS mereka ya berarti ya? Oh iya ya, yang PNS. Tapi yang non PNS pun, yang non ASN maksudnya ya, yang non ASN pun kan kita berikan skema-skema yang memang sesuai dengan peraturan ya, gitu. Jadi kita ada skema riset asistensi, ada skema postdoc kalau yang sudah S3, tapi nggak mau jadi PNS misalnya ya, itu boleh-boleh aja, gitu. Oke, Pak, sebenarnya ini kan demi kemajuan juga riset kita begitu Pak ya, riset kita secara nasional. Bapak membereskannya dari sisi administrasi teknis yang sebelumnya tidak bisa dioptimalkan, kan begitu poin sampai kita bicara di titik ini kan itu poinnya Pak ya. Tetapi apakah memang sekarang ini kita punya berapa lembaga riset sih Pak yang ada di Indonesia ini, dan apakah itu kemudian memang sekarang ini disatukan benar-benar dalam BRIN seluruhnya, ataukah lembaga-lembaga itu masih ada tapi manajemennya dikelola oleh BRIN,
ataukah sebagian lembaga-lembaga saja yang disatukan karena ada irisan yang sama tadi, dan lembaga-lembaga yang besar misalnya seperti Eijkman tadi tetap ada ya, kemudian apakah Lapan, Batan, dan lain sebagainya tetap berdiri sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Enggak, semua sudah diintegrasikan. Jadi ini karena lembaga pemerintah, semuanya kan lembaga pemerintah loh ya. Gitu, Eijkman termasuk ya, itu juga lembaga pemerintah gitu, mereka bukan lembaga mandiri ya. Gitu, karena bagian dari Kemristek waktu itu, proyek dari Kemristek kan, gitu. Dan sekarang ya sesuai perpres pembentukan BRIN memang semua diintegrasikan ke dalam BRIN sehingga satu manajemen. Mengapa harus begitu? Gitu. Kalau lembaga pemerintah yang nomor satu itu adalah aspek manajemen anggaran. Gitu. Kita sudah 50 tahun melakukan koordinasi ya. Pola-pola koordinasi, tapi anggaran terpisah. Ya akhirnya begitu-begitu kan. Gitu. Tidak mungkin bisa diatur kalau tidak anggaran itu di satu tangan, di satu manajemen gitu. Karena apa? Karena mekanisme anggaran pemerintah seperti di negara lain juga sama. Kalau beda, ya mereka harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi memang tidak mungkin dikoordinasikan, diatur itu nggak mungkin, gitu ya. Tidak mungkin gitu ya secara secara teknis administratif ya gitu. Jadi tetapi yang lebih daripada itu, integrasi ini masalah substansi Mas Indra, bukan masalah administrasi. Masalah administrasinya itu hanya mengikuti, ini masalah substansi. Bagaimana kita bisa cepat memajukan ekosistem riset di negara kita. Gitu. Dengan sumber daya yang ada di BRIN ini, bagaimana kita kemudian bisa memfasilitasi orang lain. Gitu. Jadi yang kita konsolidasi ini bukan untuk riset BRIN. Kalau riset BRIN jadi tambah maju itu biasa. Itu sudah standar. Iya, target utamanya bukan itu. Target utamanya sumber daya yang sudah dikonsolidasi di BRIN bisa kita pakai untuk memfasilitasi, menjadi enabler, menarik swasta itu untuk masuk ke riset. Karena itu yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena motor pertumbuhan ekonomi itu kan ada di pelaku usaha, ya kan? Ya, betul. Bagaimana supaya usahanya bagus? Itu artinya dia harus mendevelop produk, ya kan? Produk yang punya diferensiasi, produk yang mampu berkompetisi. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa bikin kencur itu tidak cuma dijual bubuk kencur, tapi bisa jadi obat, bisa jadi suplemen. Ya itu harus pakai riset. Iya, betul, betul. Nah, tetapi masuk ke riset itu kan mahal, ya kan? Dia harus punya lab, punya SDM yang mahal-mahal juga kan semuanya. Padahal riset itu 90% gagal, gitu kan? Artinya risikonya tinggi. Tidak mungkin swasta bisa menghandle itu, yang high cost dan high risk itu. Nah, disitulah BRIN dengan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur yang sudah ada, saya sediakan bisa dipakai swasta bareng-bareng untuk meriset sesuatu. Jadi dia nggak perlu, dia cuma bawa problem, dia tidak perlu investasi besar, ya kan? Dia bisa masuk ke pengembangan produk berbasis riset, gitu loh. Nah, itu yang akan mendorong ekonomi kita supaya kita tidak. Penjelasan baru nih Pak, ini penjelasan baru Pak. Ya. Artinya juga menghasilkan nantinya ini ya. Menghasilkan dan swasta bisa menggunakan sehingga ada kolaborasi di situ ya Pak ya. Persis. Karena yang hilirisasi komersialisasi itu kan swasta, bukan pemerintah gitu ya. Di pemerintah tidak mungkin bisa melakukan itu, bukan nature-nya. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya paling krusial gitu ya. Hilirisasi gitu ya. Ya, jadi kita harus bisa mampu menjadi fasilitator swasta ya, bisa jadi enabler swasta masuk ke riset. Gitu. Kalau nggak begitu kita nanti kena middle income trap. Karena kita jualan kencur jadi bubuk kencur aja maksimal, tidak bisa lebih dari itu. Middle income trap, oke. Oke Pak, kita mulai terbuka ini Pak gambarannya. Mungkin persoalan-persoalan yang sekarang itu adalah persoalan-persoalan yang mungkin hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun gitu aja kali Pak ya? Enggak, harus 2 bulan. Oh, harus 2 bulan. Iya. Target ini Pak. Serius saya. Oh iya, kita harus jalankan. Tidak bisa tidak. Udah 50 tahun kita tidak bergerak ya. Baik. Nah, Pak, saya sedikit kembali ke Eijkman karena memang ada kaitannya dengan kondisi kita saat ini pandemi. Di situ juga sedang berlangsung namanya produk vaksin merah putih kan Pak ya. Ini kan yang juga ditanyakan oleh publik.
ketika ini diintegrasikan seperti yang dijelaskan oleh Pak Andoko tadi, sejauh mana, sudah sampai sejauh mana sekarang Pak vaksin merah putih ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa Ristek sebelumnya dan BRIN juga bahkan tahun lalu ya, sejak tahun lalu juga kita itu mendukung ya dan membiayai pengembangan vaksin merah putih dari 7 tim, tidak hanya Eijkman, 7 tim, gitu ya. Eijkman itu hanya salah satu, iya gitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa dari 7 tim itu sebenarnya pasti berat untuk bisa jadi. Karena apa? Karena kita tidak punya infrastrukturnya. Dari awal kita sudah tahu itu sebenarnya. Gitu, infrastruktur khususnya untuk produksi terbatas ya yang berstandar GMP ya, Good Manufacturing Processes itu wajib. Yang kedua, kalau sudah ada itu kita belum punya juga animal BSL-3 makaka yang jumlahnya banyak. Gitu ya. Gitu. Sekarang akhirnya kita bangun semuanya dari tahun kemarin gitu. Setelah kita konsolidasi kita sanggup bangun itu karena itu tidak murah, sama sekali tidak murah. Gitu. Jadi sehingga justru dengan adanya BRIN ini potensi keberhasilan ya vaksin merah putih dari salah satu dari 7 itu semakin besar, gitu. Karena kalau tidak itu nggak kemana-mana. Lo nggak mampu bangun gimana? Terus mau lanjut gimana? Begitu, ya. Gitu, tidak mungkin. Berarti vaksin merah putih ini artinya masih berjalan atau bagaimana? Oh ya jelas masih berjalan. Sampai tahun lalu kan mereka juga masih berjalan. Wong mereka di Eijkman kan juga ada anggarannya, ya. Gitu. Kapan Pak kira-kira hasil? Nah, Eijkman anggarannya 40 miliar loh ya, lebih 42 berapa miliar, ya kan? Sudah terserap mendekati di atas 95%. Terus hasilnya, kalau nggak berjalan, ya saya marahin nanti. Oh iya. Nah, iya. Masyarakat awam gimana? Riset, loh, anggarannya terserap loh ya. Iya. Loh, itu laporannya Pak Amin sendiri kan di DPR kemarin ya. Baik. Kita nantikan Pak ya, vaksin merah putih tetap dinantikan masyarakat loh Pak soalnya Pak. Walaupun sudah mulai masuk booster nih ya. Ya, tapi kalau saya bukan. Jadi kita memang pengembangan vaksin ini tidak hanya penting untuk vaksin merah putih, ya tidak semata-mata itu. Justru pandemi ini mengajarkan satu hal penting, ya bahwa kita baru sadar tidak ada satupun periset kita itu yang punya pengalaman ngembangin vaksin dari scratch di negara ini. Gitu, sehingga pengembangan vaksin merah putih itu tentu kita berharap sangat berharap dan menunggu vaksin merah putihnya salah satu berhasil, ya minimal, gitu. Tapi lebih daripada itu ada tujuan jangka panjang bahwa kita ingin memberikan kesempatan kita ini punya pengalaman ngembangin vaksin, karena kebutuhan vaksin kita kan tidak hanya untuk COVID-19, ya, gitu. Kita juga perlu vaksin hewan, vaksin ayam, vaksin ini juga belum lagi vaksin hepatitis. Tempatnya ada di Eijkman itu justru Pak selama ini, bukan? Kenapa? Bukannya pakar-pakar pengembangan? Ya tidak, kan ada 7 ini, ada 7 tim, ada di UNER, Unpad, UI, UGM, di LIPI, ya kan, Eijkman, gitu. Kita nggak punya Pak sebelumnya kemampuan untuk mengembangkan vaksin sendiri. Misalnya belum pernah ada tim yang mengembangkan vaksin dari scratch. Produksi vaksin di negara kita itu basisnya lisensi, vaksin apapun. Ya, itu. Ya sebenarnya kita punya potensi tim yang bisa mengembangkan vaksin. Nah, itu yang sekarang kita dorong, kita didik. Nah, sekarang kita melengkapi lagi dengan berbagai infrastrukturnya. Jadi dalam waktu dekat saya berharap banyak pengembangan vaksin yang lain, tidak hanya COVID ya, gitu. Karena kita perlu banyak gitu ya. Ada vaksin polio, ada vaksin hepatitis, ya kan mungkin nanti ada vaksin malaria, kita kan pengen juga punya begitu ya. Kalau saya baca juga kan sebenarnya persoalan BRIN ini kan dibagi dua oleh Bapak ya sendiri ya, soal likuidasinya dan soal Dewan Pengarahnya Pak. Tadi kita bicara soal bukan likuidasi ya, integrasi sebenarnya Pak istilahnya. Integrasi, Pak. Iya. Tidak ada yang dilikuidasi, tugas fungsinya tidak ada yang dilikuidasi. Nah, integrasi tadi kita sudah bicara panjang lebar, kita bahkan paham visi ke depan, mungkin itu yang salah satu maksud dari blueprint-nya Pak ya. Tapi kalau boleh sekarang kita
mendengarkan jawaban dari Pak Andoko nih Pak. Kan karena banyak orang tahu bahwa riset, dunia akademisi apalagi risetnya, penelitinya tentu harus independen karena tentu akan berbicara tentang kebenaran hasil Pak. Nah, ada kekhawatiran ketika Dewan Pengarahnya dijabat oleh politisi. Di sini kebetulan kan Ibu Mega adalah ketua umum partai, begitu Pak. Ini bagaimana Anda sebagai juga orang periset juga, Pak adalah peneliti juga, melihat tentang hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Adakah jaminan bahwa ini akan tetap independen periset-periset di BRIN ini? Ya, jadi yang pertama perlu saya sampaikan dulu, ya kan, gitu. Kami ketua Dewan Pengarahnya Bu Mega itu kan sebenarnya kebetulan. Karena yang tertulis itu kan ex officio ketua Dewan Pengarah BPIP. Gitu ya. Kebetulan saja itu Bu Mega. Gitu. Ya, dan itu amanat dari Undang-Undang 11 2019 di pasal 5 huruf E bahwa aktivitas riset itu harus berbasis haluan ideologi negara. Gitu. Nah, yang ngurus haluan ideologi negara itu BPIP. Bu Mega di situ. Ya, kalau dari sisi konstitusi lo ya, itu seperti itu. Nah, kalau dari sisi terus tuh Bu Mega ketua umum. Nah, selama ini kalau saya kan juga periset ya di sini. Kan kita udah biasa punya Menristek ketua parpol. Oh. Nah iya, Menristeknya lo ya, eksekutifnya lo malah. Gitu. Nah iya, kita udah dari dulu Menristek ketua parpol. Nggak akan terganggu Pak. Nggak ada yang ribut juga kan. Oke. Nah iya, gitu. Mulai dari ketua parpol kuning, biru, ya kan, hitam kuning, semua ada. Hitam kuning. Iya, gitu loh. Kok pusing amat gitu. Jadi, ya. Kan ini sekaligus menjawab Pak, ini kan kita coba untuk belak-belakan ya, maksudnya kan ada kekhawatiran, ternyata integrasi sempat dipersoalkan secara teknis tadi, tapi kan sudah dijawab Pak tadi ya. Ini memang sengaja dipaksakan, bahkan ada yang mengistilahkan ini Pak. Kawin paksa gitu. Integrasikan ini kawin paksa untuk kepentingan, yang kebetulan di situ kemudian ada nama Bu Mega yang masuk jadi ketua negara. Mungkin bisa dijabarkan juga ini Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ini Pak. Loh, ya kalau kawin paksa ya saya nggak tahu itu apa maksudnya ya. Gitu yang jelas kita kan nggak kawin gitu ya. Masih ada sendiri-sendiri, masih ada ya. Bukan masih ada sendiri-sendiri, tapi kan risetnya kan masih ada. Semua tetap kita bawa. Justru kita ingin memperkaya riset yang tadinya sudah ada. Justru pengen kita boost, kita pengen dorong supaya makin cepat. Yang tadinya nggak punya alat, sekarang semua jadi punya alat ya. Seolah-olah meskipun alat itu sebenarnya satu misalnya ya, tapi karena bisa gantian, tidak ada tembok kelembagaan gitu, jadi semua jadi terbuka kan, gitu loh. Sebenarnya sesimpel itu, gitu, sesimpel itu ya. Tentu di dalam proses ini itu pasti ada yang namanya kegalauan, waduh terus ini berubah, ya pasti ada lah, ya gitu kita jalani saja gitu. Dan perlu saya sampaikan, kita melakukan integrasi itu secara manajemennya di switch itu baru 2 minggu loh, Mas Indra ya. Baru 2 minggu. Kan baru 1 Januari. Sampai akhir Desember itu kan semua masih pegang uang sendiri-sendiri juga sebenarnya, karena DIPA-nya masih DIPA lama. Oke, ya. Gitu loh ya. Jadi seolah-olah sudah kita hancur-hancuran, baru juga 2 minggu apa ya. Gitu. Jadi makanya terlalu berlebihan ya. Oke. Sekarang pendanaannya dijadikan satu di BRIN, berarti pengelola anggarannya Pak ya. Nah, ya, ini kalau jadi misalnya di switch manajemen menjadi satu itu ya baru 1 Januari. Oke, iya. baik. Nah, ini lalu bagaimana Pak pengelolaan, misalnya begini, kalau salah satu lembaga yang sebelumnya misalnya untuk riset A, kita perlu dana lo gede segini, ternyata ini untuk kita, tapi yang di satu sisi bilang enggak, perlu riset yang sebelah sini yang Pak harusnya gede. Ini ada kompetisi nanti Pak antara lembaga-lembaga riset yang di... Justru itu yang membuat jadi bagus setelah integrasi. Oh, memang dikompetisikan berarti ya? Iya, salah satunya kompetisi. Yang kedua, ada pihak lain yang melihat. Gitu. Kalau dulu kan semua sendiri, ya kan? Dan seringkali overlapping. Gitu ya. Overlapping atau yang bukan kompetensinya tapi dia lakukan karena dia yang dapat proyek. Ya kan? Kalau sekarang kan kita, pokoknya urusan yang kapal terbang, yang begitu-begitu ada di teman-teman X8 itu, ya kan? Yang urusan ini ada di teman-teman yang bioteknologian misalnya.
ya kan? Gitu. Jadi dikembalikan ke pakar-pakarnya, gitu, karena sudah tidak kompetisi rebutan anggaran dalam konteks itu loh ya. Oke. Gitu. Tapi Iya. pembagian tetap dilakukan, Pak ya. Oh iya dong, ya pasti harus ada. Tapi justru ada banyak mata yang melihat. Riset itu harus selalu direview, Mas Indra. Ya. Nggak bisa Transparan. dikasih uang terus kita merem gitu, nggak boleh. Iya, betul. Riset itu harus selalu berbasis review. Kalau tidak ada review, tidak ada kompetisi, riset itu pasti sampah. Oh. Gitu. Iya, gitu. Itu sudah norma komunitas riset itu ya begitu. Gitu. Jadi Dia apa tidak, kalau riset itu tidak berbasis kompetisi dan tidak direview, itu pasti sampah. pasti sampah. Iya. Gitu. Riset itu kompetisi, makanya tadi di awal saya bilang kan. Jadi tugas saya sekarang melayani loh ya, melayani para periset, memfasilitasi mereka supaya mereka bisa kompetisi. Tapi saya tidak campur tangan di kompetisinya. Ya, supaya mereka bisa memenuhi standar, bisa memenuhi apa kriteria, bisa memenuhi apa level yang tinggi, gitu. Bukan saya menurunkan levelnya, oh begini aja boleh gitu, nggak boleh begitu, gitu. Jadi saya memfasilitasi mereka supaya bisa berkompetisi bahkan dengan orang luar, ya bisa memenuhi standar, bisa sampai di level yang memang seharusnya, gitu. Iya, Pak Handoko, kan sekarang ini terminologi atau istilah yang paling tepat di saat ini adalah siapa yang menguasai data maka dia akan menguasai semua. Persis. Kalau dulu kan siapa yang menguasai informasi yang menguasai semuanya. Sekarang kan Siapa yang menguasai data? Data itu ada di riset. Nah ini kembali soal independen tadi Pak. Pasti tidak akan ada cawe-cawe dari kepentingan partai tertentu manapun itu Pak ya, manapun, partai manapun atau kepentingan politik manapun yang akan memanfaatkan lembaga BRIN ini begitu dan di mana di bawahnya banyak sekali lembaga riset menguasai data yang dimanfaatkan untuk kepentingan golongan saja. Yang itu apa mungkin? Di BRIN ada 15.000 orang loh ya. Dan sekarang aja teman saya pada ngeritik di koran. Ya kan? Mereka bisa ngeritik kan di koran. ya, Nah iya, terus di mana nggak independennya? transparan. Padahal sebenarnya itu tidak etis loh ya. Kalau saya boleh sampaikan, secara etika keilmuan tidak etis. Oh gitu. Oh iya dong, iya dong. Ya karena dia kan ada di dalam, dia mestinya kan kritik di dalam dong. Ya. Iya, gitu. Ya, seperti itu misalnya ya. Tapi kan emang dia dihukum, tidak ada kan yang dihukum. Ya, gitu. Tidak mungkin karena periset akademisi itu kan orangnya independen. Baik. Ya, tidak mungkin ada yang bisa ngatur. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang ingin melakukan sesuatu yang aneh-aneh pasti ketahuan, Mas Indra ya. Ya. Pasti ada yang ngomong kan. Sesimpel itu. Ya. Semua ini belak-belakan Pak Handoko. Ya. Baik. Pak Handoko terakhir Pak Handoko, kalau boleh Pak masa depan riset kita ini kita bicara ya tentang bibit-bibit riset kita tidak bicara yang riset yang sekarang. Bibit-bibit riset kita ini bagaimana memunculkan banyak riset peneliti yang ya bagi masa depan bangsa inilah ya Pak ya tentu saja dan bagaimana memanfaatkan mereka periset-periset atau ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang sebenarnya sangat banyak tersebar di luar negeri begitu Pak justru melakukan penelitian untuk negara-negara luar begitu Pak Handoko. Ya justru itulah yang kita bisa lakukan kalau kita ada BRIN, ya kan? Gitu. Bagaimana kita mau narik para diaspora kalau kita aja masih berkeluh kesah terus, ya kan? Saya nggak punya alat gitu. Yang di sini aja kekurangan gitu. Gimana mau narik orang? Gitu. Tapi begitu jadi BRIN kita sudah mulai narik diaspora loh ya. Tahun kemarin kita 325 posisi kita buka. Oh sudah malam. Oh iya ya, gitu. Kita buka 325 posisi. Kita ada program manajemen talenta nasional yang bisa memungkinkan teman-teman dari mahasiswa S1 akhir ya, tingkat akhir, S2, S3 sampai postdoc dan sebagainya itu terfasilitasi melalui aktivitas riset. Dulu nggak pernah ada itu, nggak pernah bisa. Gitu ya. Sekali lagi LIPI yang paling besar pun nggak sanggup kalau disuruh melakukan itu. Ya. Dan tiap tahun kita akan terima 500. Kita akan buka 500 posisi. Gitu. Dan yang pasti, yang kita ingin pastikan, diaspora atau siapapun talenta-talenta itu yang punya kualifikasi yang memang bagus itu kalau datang ke sini dia punya mainan.
ya gitu. Karena orang pinter kalau nggak dikasih mainan nggak ada gunanya. Karena apa? Kita bisa menyediakan infrastruktur. Gitu ya, yang tadinya nggak sanggup kita lakukan, gitu ya, gitu. Jadi itu yang sudah terjadi di era saya dulu. Saya kan juga diaspora ya, gitu. Jangan Pak Habibie, hanya 30% teman saya itu yang apa tersisa sekarang loh ya di kita. 70% entah kemana. Tapi saya nggak menyalahkan karena memang kita tidak siap. Dan saya tidak ingin mengulangi itu lagi. Kalau kita masih ego sektoral. Oh saya pusat riset ini, saya harus punya ini, saya ini sendiri. Kalau nggak sendiri saya nggak bisa kerja begitu. Kalau masih semua masih begitu, kita nggak kemana-mana, ya kan? Karena kita akhirnya tidak sanggup memfasilitasi, gitu ya. Ujungnya kita semua itu turun, gitu. Dan bukan itu praktek best practices di global tidak seperti itu, gitu. Tidak ada, kita harus makin kolaboratif. Gitu ya. Ya kalau pakai lab bareng itu kan bagus karena bisa membuka kolaborasi. Bukan ini harus saya sendiri, tidak bisa orang lain. Tidak ada yang seperti itu. Ya, gitu. Jadi periset itu harus humble, harus rendah hati ya. Jadi dia pasti harus mau mendengar, mau bekerja dengan orang sehingga dia dapat ide baru, ya kan? Harusnya seperti itu. Gitu. Meskipun ya harus ke sana, ke lab sana, ke lab sini itu biasa di luar negeri. Iya, tadi seperti yang saya ilustrasikan ya. Gitu. Ya, jadi itu yang saya pastikan sehingga saya yakin Indonesia akan menjadi tempat yang terbaik untuk talenta-talenta kita. Gitu ya. Setidaknya dari sisi remunerasi juga sudah lumayan misalnya ya. Gitu dan ya kalau BRIN tidak menyediakan instansi mana atau swasta mana yang sanggup meng-hire anak lulusan S3 itu. Yang sudah kita didik dengan biaya negara sebagian besar loh ya. LPDP atau apapun yang lain ya. Gitu. Jadi terus kalau mereka kerja di luar kita ngomel ya. Padahal kita tidak menyediakan tempat mereka berkarir di sini. Gitu. Setelah ada BRIN saya bisa sediakan itu semua. Langsung selesai itu problem. Ya kan masalah mereka mau balik atau tidak urusan masing-masing loh ya. Tapi tidak ada alasan bahwa sudah ada perangkatnya. Oh iya, dan saya sediakan mainannya gitu. Saya sediakan gaji yang lumayan yang setara dengan di Malaysia. Nah, sekarang tinggal saya kembalikan kan. Gitu. Kan kita bisa begitu sekarang gitu loh ya. Nah, itu yang tidak mungkin kita lakukan sebelumnya. Karena ego-ego sektoral tadi. Karena semua dikekepin sendiri-sendiri gitu ya. Iya, itu. Ya. Ya problem basic dan klise sekali sebenarnya, gitu, ya kan? Selalu begitu terus ya Pak ya. Iya, ini lembaga saya, pusat riset saya, ini hanya saya yang bisa. Ya. Kami memahami itu, Pak. Oke, baik, ini semua sudah terjawab gamblang, semoga menjadi. Terima kasih. Menjadi pemahaman juga hampir setiap orang ini karena Pak Handoko juga akhirnya mau begitu Pak ya memberikan menyuarakan ini dan paling tidak dari Medcom ini bisa tercerahkan lah apa yang dimaksud dengan BRIN ini. Baik, kita tunggu Pak. Kalau targetnya tadi 2 bulan lagi kita mau ngobrol lagi nih sama Pak Handoko kalau gitu. Boleh, bulan depan boleh. Apakah sudah dan lain sebagainya. Ya. Oke, baik, terima kasih Kepala. Terima kasih Mas Indra, sehat selalu untuk semuanya. Pak Laksana Trihandoko, sehat selalu. Salam sehat Pak Handoko. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Kepala BRIN, Laksana Trihandoko. Semoga ini menjadi pemahaman yang baru bagi kita semua karena akhirnya Kepala BRIN sudah menjawab seluruh pertanyaan dan kritikan publik terkait pengintegrasian seluruh lembaga riset yang ada di tanah air. Terima kasih Anda sudah terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Mola pamit undur diri. Sampai jumpa.